Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Belum lama ini Indonesia dihebohkan dengan berita pertengkaran sepasang suami istri yang berakibat pada kekerasan. Padahal mereka sering memperlihatkan keromantisan mereka bagaikan Romeo dan Juliet. Dari berita tersebut, ditambah berita tentang pasangan-pasangan lain yang juga melakukan perselingkuhan, menimbulkan argumen tentang lelaki seperti apa yang harus kami percaya. Dalam Islam terdapat kisah-kisah romantis yang jauh lebih romantis dari kisah Romeo dan Juliet. Berikut ini adalah kisah cinta paling romantis yang terjadi pada masa Rasulullah. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Perjalanan cinta Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad merupakan salah satu kisah cinta paling romantis. Hal ini dapat terlihat karena Khadijah menjadi satu-satunya istri Nabi Muhammad yang tidak pernah dimadu. Mereka dipersatukan oleh Allah meski beda usia yang cukup jauh. Kala itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Namun perbedaan usia itu tidak menjadi jurang pemisah di antara keduanya untuk bersatu. Bahkan Khadijah menjadi orang pertama yang mendukung Rasul ketika orang lain mendustakannya. Dia juga yang rela memberikan hartanya kepada Rasul untuk berjuang di jalan Allah. Wanita inilah yang menyerahkan hidupnya untuk sang suami. Mereka melalui kehidupan dengan keromantisan tanpa adanya wanita lain. Bahkan Nabi Muhammad begitu menderita ketika orang yang sangat dia cintai ini meninggal dunia. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita atau Amul Huzni. Memiliki istri semulia Khadijah adalah salah satu anugerah terindah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dialah wanita teristimewa yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Dia telah mendampingi Nabi selama 1/4 abad tanpa mengeluh, menghapus resah dan kekhawatiran sang suami di saat-saat kritis di tengah intimidasi kaum kafir Quraisy, menopang finansial dakwah dengan kapasitas bisnisnya, sabar mendampingi Nabi di kala jihad yang berat, membelanya dengan kemuliaan nasab. Dan masih banyak lagi perjuangan Khadijah membantu Rasulullah menegakkan agama Allah. Karena kecintaannya kepada Khadijah, Rasulullah pernah berniat untuk tidak menikah lagi sepeninggal Khadijah. Namun Allah memerintahkannya untuk menikah. Setelah pernikahannya pun, Rasulullah tetap menjalin tali silaturahmi dengan orang-orang terdekat Khadijah. Bahkan Aisyah pernah diliputi rasa cemburu terhadap Khadijah karena kecintaan Rasul kepada istri pertamanya yang tidak pernah hilang. Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya gambaran perilaku manusia, sebagaimana utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memberikan teladan terbaiknya termasuk dalam urusan cinta. Kisah cinta Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah berikut ini juga menjadi sebaik-baiknya kisah cinta. Bagaimana tidak? Mereka dipersatukan dalam kisah pernikahan hingga dijanjikan Allah akan kembali berkumpul di surga. Apalagi yang lebih indah selain berkumpul dengan belahan jiwa di surga? Kisah ini pula lah yang penuh pro dan kontra. Para pembenci Rasulullah selalu mengatakan bahwa Rasulullah begitu tega menikahi gadis kecil yang masih belia. Namun tidak begitu adanya. Semua terbukti dalam hidupnya Aisyah tidak pernah sekalipun mengeluh menikah dengan Nabi. Dari sekitar 2.200 hadis yang diriwayatkan kepadanya, tidak ada yang membicarakan hal buruk tentang suaminya. Bahkan selama hidupnya, Aisyah tidak pernah mencari pengganti Rasulullah SAW. Ia masih merasa seolah-olah Nabi masih hidup dan menemani perjuangannya. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Aisyah. Bahkan hingga akhir hidupnya, beliau memilih untuk meninggal di rumah Aisyah dan menghembuskan nafas terakhir di pangkuan wanita kecintaannya tersebut. Mereka dipersatukan oleh keluarga yang menginginkan agar tali silaturahmi antar keluarga terikat erat. Sang ayah, Abu Bakar As-Siddiq lah yang meminta langsung agar Rasulullah menikahi anaknya. Tidak ada drama kebencian antar keluarga.
sehingga mereka dipersatukan oleh kasih sayang keluarga. Aisyah tumbuh menjadi dewasa di bawah pengasuhan manusia paling dicintai oleh Sang Pencipta. Bahkan saat bersamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Keduanya kemudian dijanjikan Allah berkumpul di surga kelak. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa istri yang paling dicintainya, Rasulullah menjawab Aisyah. Tapi ketika ditanya tentang cintanya pada Khadijah, beliau menjawab, cinta itu Allah karuniakan kepadaku. Cinta Rasulullah pada keduanya berbeda, tapi keduanya lahir dari satu yang sama. Pesona Khadijah adalah pesona kematangan jiwa. Pesona ini melahirkan cinta sejati yang Allah kirimkan kepada jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ini pula yang masih menyertai nama Khadijah tatkala nama tersebut disebut-sebut setelah Khadijah tiada, sehingga Aisyah cemburu padanya. Sedangkan Aisyah adalah gabungan dari pesona kecantikan, kecerdasan, dan kematangan dini. Ummu Salamah berkata, Rasul tidak dapat menahan diri jika bertemu dengan Aisyah. Banyak kisah-kisah romantis yang menghiasi kehidupan Nabi Muhammad dan istrinya, Aisyah. Rasul pernah bermanja diri kepada Aisyah. Rasul memanggil Aisyah dengan panggilan kesayangan, Humaira. Rasul pernah disisirkan rambutnya, dan masih banyak lagi kisah serupa tentang romantika suami istri. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta yang tidak kalah hebatnya adalah perjalanan cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Mereka juga dipersatukan dengan ikatan pernikahan yang begitu indah. Fatimah merupakan putri kesayangan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sejak awal mencintai sahabat kecilnya tersebut. Namun, apalah daya, karena ternyata banyak juga pria lain yang lebih berkelas darinya menginginkan untuk mempersunting putri Rasulullah tersebut. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah, serta Umar bin Khattab yang begitu disegani. Namun ternyata Rasulullah menolak lamaran dari kedua pria berpengaruh dalam hidup Rasulullah tersebut. Sang Nabi justru menunggu pinangan dari pria yang merasa dirinya biasa saja dibanding para pelamar sebelumnya. Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat petunjuk dari Allah bahwa putrinya harus dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Begitu indahnya, karena Rasulullah yang memberi restu mereka untuk menjalin sebuah hubungan pernikahan. Cinta Ali dan Fatimah luar biasa indah, terjaga kerahasiaannya dalam sikap, ekspresi, dan kata, hingga akhirnya Allah menyatukan mereka dalam satu pernikahan. Dikatakan karena begitu rahasianya, setan saja tidak tahu menahu soal cinta di antara mereka. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta pada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya mengapa ia tetap mau menikah dengannya dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya. Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Zainab dan Abil As bin Rabi. Zainab merupakan salah satu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meninggalkan kisah cinta yang begitu mendalam setelah memasuki usia pernikahan. Sang bibi Halah binti Khuwailid, saudara Ummul Mukminin Khadijah, meminang untuk putranya, yaitu Abil As bin Rabi. Semua pihak ternyata setuju dengan perjodohan ini. Saat pernikahannya, sang ibu Siti Khadijah memberikan kalung sebagai hadiah dan ungkapan tanda sayang kepada Zainab. Pernikahan ini terjadi sebelum masa kenabian. Kemudian, setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, Zainab pun beriman dan memeluk Islam. Namun tidak demikian dengan sang suami yang memilih untuk tetap teguh pada kepercayaan sebelumnya. Maka kedua suami istri itu merasa bahwa kekuatan yang lebih kuat dari cinta mereka berusaha memisahkan antara keduanya. Saat itu, Abil As bin Rabi masih membangkang dan tidak mau meninggalkan kepercayaannya. Zainab juga tidak ingin meninggalkan Islam. Bahkan Zainab secara tegas meminta suaminya agar mengembalikannya kepada Rasulullah. Hari-hari berlalu dalam keadaan ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pasukan Quraisy berangkat menuju Badar untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara mereka terdapat Abil As bin Rabi. Ia datang bukan untuk menyatakan keislamannya, tetapi untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Situasi menjadi kritis
ketika Abil As jatuh menjadi tawanan di tangan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya. Zainab pun mengirimkan harta dan sebuah kalung untuk menebus tawanannya, yaitu Abil As bin Rabi. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu, Rasulullah teringat kepada belahan jiwanya, yaitu Khadijah. Rasulullah kemudian bersabda, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan ini dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Mereka menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah." Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab. Rasulullah SAW kemudian mendapat janji dari Abil untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah. Abil kembali ke Mekah dan di dalam jiwanya terdapat gambaran yang lebih cemerlang dari istri yang berbakti dan mulia ini. Namun ia tetap pada tekadnya untuk mengembalikan Zainab kepada ayahnya. "Kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab." Tentu saja Abil tidak kuasa menahan tangisnya, mengingat bahwa ia tahu jika pertemuan tersebut adalah yang terakhir bagi keduanya. Zainab dan Abil harus berpisah dengan air mata menggenang. Demikianlah ketaatan Zainab kepada agamanya dan kesetiaan pada suaminya. Meski lama terpisah karena agama, keduanya kemudian dipersatukan kembali oleh agama. Abil kemudian masuk Islam dan keduanya hidup kembali seperti suami istri. Cinta dan kasih sayang Zainab kepada suaminya akhirnya tergenapkan. Kerinduan sang istri agar berkas cahaya iman bersemayam di dada suaminya pun terpenuhi. Namun kebahagiaan itu tidak berselang lama. Mereka kembali terpisah karena Zainab meninggal dunia. Itulah kisah romantis yang terjadi pada masa Rasulullah. Kisah romantis yang menjadi panutan apabila kita berpegang teguh terhadap Islam. Saat memilih pasangan, maka lihatlah dulu seberapa baik hubungannya dengan Allah. Sebab apabila baik hubungannya dengan Allah, maka baik pula ia memperlakukan pasangannya. Maka dari itu, memilih pasangan yang baik adalah sesuatu yang sangat penting, karena menikah dikatakan sebagai ibadah yang terlama. Wallahu a'lam bishawab.